sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Ibu Pengawas TK se-Kabupaten Kepulauan Yapen, yang kami hormati Ibu Pengawas, Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi 4 Suli, yang kami hormati para tamu undangan sekalian, dan yang kami cintai dan banggakan, orang tua wali murid TK Pertiwi 4 Suli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan sayangnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara penamatan dan perpisahan siswa-siswi TK Pertiwi 4 Suli tahun ajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, serta para orang tua murid yang kami banggakan, sebelum kita melangkah pada acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang boleh saja kita lalui bersama. Yang kedua, doa. Yang ketiga, pesan dan pesan dari kelompok A dan kelompok B. Yang keempat, laporan kepala sekolah TK Pertiwi 4 Suli sekaligus pemasangan medali kepada anak-anak kelompok playgroup dan kelompok B. Sambutan-sambutan, istirahat, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita masuk pada acara penamatan dan perpisahan, kita akan awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Levi Nomor. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu Tuhan, kita selesai dan jangan kita berdoa. Bapak Ibu yang berdoa dan menyampaikan kami berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur di saat ini kita berkenan untuk memberkati segala apa yang ada pada kami. Hari ini kami menerima kekuatan, kesehatan, nafas hidup. Masih Tuhan beri dan anugerahkan untuk banyak kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas masing-masing kami. Perkenankan di hari ini Tuhan, kita Pertiwi 4 Suli mengadakan penamatan dan acara lainnya. Biarlah Tuhan berkehendak atas acara ini dimulai dan diakhiri dengan nama Yesus dan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu tamu undangan yang belum sempat tadi kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati mereka agar dalam keadaan baik-baik dan ketika mereka berjalan menuju tempat ini dengan terus selamat mereka bertemu dan sampai di tempat ini. Bapak di surga, inilah doa kami, permohonan kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami melangsungkan acara ini dengan senyum sukacita. Amin. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memimpin doa kepada kita. Baiklah Bapak Ibu, tamu undangan sekalian, dan para orang tua wali murid yang kami kasih. Pada kesempatan ini akan bersama-sama kami menyaksikan penampilan tarian kreasi Daboy dan Oke Gas dari anak-anak didik kami kelompok playgroup.
Inilah dia anak-anak didik kami dari kelompok Lady. Berikan aplaus pada anak-anak didik kami yang begitu luar biasa. Satu dua tiga mana tiga belanda boy. Siapa Gino Mas? Oke gas, oke gas. Kepada Ananda Silen Simon, kami
memanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara perpindahan dan penamatan murid taman kanak-kanak Pak Dewi Empat tahun ajaran 2023-2024. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan ibu guru serta teman yang tercipta, kami atas nama murid yang masih tinggal mengucapkan selamat jalan kepada kakak-kakak yang sudah tamat. Kami juga kami mohon maaf apabila selama kita bergaul di tempat ini ada yang berbuat salah, dan kami harap kalau dapat teman yang baru, jangan lupa teman yang lama. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan dan selamat berpisah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bersama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih dan selamat siang. Pesan dari murid yang tamat kelompok B. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Mereka kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam acara perpisahan dan penamatan murid taman kanak-kanak Seni Empat Serui tahun ajaran 2023-2024. Bapak-bapak, ibu-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ibu-guru serta teman-teman yang kami cintai. Adalah duka di kala awal, adalah bisa di kala akhir. Duka lanjutkan awal bisa antarkan hadis. Itulah hiasan di awal kedatangan kami di TK Pertiwi Empat Serui. Kami atas nama murid yang amat mengucapkan selamat jalan dan berpisah. Kami sekali mohon maaf kepada ibu-ibu guru yang tercinta apabila di dalam mengajar dan mendidik kami ada yang nakal dan sudah patuh kepada ibu guru dan akan selalu mengingat pesan dan nasihat ibu guru. Dan adik-adikku semua belajarlah baik-baik dan patuhlah kepada ibu guru di sekolah. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan dan berpisah. Kalau ada jarum yang terpecah, disimpan di dalam hati. Kalau apa yang telah disimpan di dalam hati. Terima kasih dan selamat siang. 1, 2, 3. Demikianlah penyampaian kesan dan kesan dari kedua anak kita. Mari kita beri aplaus yang terbaik kepada kedua anak kita. Terima kasih. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu mendengarkan laporan Kepala Sekolah TK Pertiwi Empat Serui sekaligus dilanjutkan pemasangan medali kepada anak-anak kelompok PU dan kelompok A kepada Ibu Kepala Sekolah Asri Bosita Sabun. Ini sudah mau kemasan. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal ini yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kabupaten Kepulauan Yapen dalam hal ini yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang saya hormati Buddha Paut Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang saya hormati
Ketua Komite Kabupaten Kepulauan Yapen, yang saya hormati organisasi Bayangkari yang telah hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Ketua Organisasi Kabupaten Gresik Yapen Waropen, yang saya hormati Orwas dan pengawas TK Dinas Pendidikan, yang saya hormati Kepala-Kepala TK ke Kabupaten Kepulauan Yapen, yang saya hormati tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati dan saya banggakan orang tua murid TK Pertiwi 4 Serui, yang saya hormati guru-guru dan staf TK Pertiwi 4 Serui, dan yang saya cintai dan saya sayangi anak-anak muridku TK Pertiwi 4 Serui. Halo, apa kabar hari ini? Ya, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena begitu besar kasih-Nya sehingga kita dipertemukan semua dalam keadaan sehat dalam merayakan melaksanakan acara pentas seni dan pelepasan anak murid TK kelompok B dan kelompok playgroup. Izinkan saya melaporkan laporan TK Pertiwi 4 Serui pada Bapak Ibu undangan hadirin sekalian. Visi dan misi TK Pertiwi 4 Serui yaitu membentuk generasi yang berbudi luhur, berkarakter sehat, ceria, menghasilkan individu yang berkualitas, cerdas, berakhlak mulia, memiliki sifat sosial dan cinta tanah air. Misi dari TK Pertiwi 4 Serui adalah laksanakan pendidikan agama sesuai dengan keyakinannya, karena kami sekolah umum, jadi di sekolah kami menerima berbagai sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, mewujudkan anak untuk memiliki sifat sosial melalui kegiatan saling berbagi. Di sekolah kami selalu mengadakan anak untuk cinta, saling mengasihi, untuk berbagi kasih kepada sesama. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler bakat anak sesuai dengan petunjuk seperti percaya diri buat anak usia dini. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak dengan menggunakan metode kreatif dan inovatif untuk anak usia dini. Yang berikutnya, meningkatkan pengembangan literasi anak usia dini, menanamkan kebersamaan rasa cinta bagi sesama. Tujuan dari TK Pertiwi 4 Serui membentuk anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan, berkarakter, cerdas, jujur, sopan santun, berkualitas dan berkembang sesuai dengan usianya. Tujuan dari kita mengadakan pentas seni ini di Taman Kanak-kanak membentuk anak menjadi berani tampil. Nanti Bapak Ibu bisa lihat anak-anak dari TK Pertiwi dari tingkat kelompok bermain tadi sudah tampil. Nanti sebentar dari setiap kelas ada anak dari kelompok A, kelompok B akan menampilkan kreasi-kreasinya di depan. Yang berikutnya, meningkatkan kemampuan bakat dan minat anak sejak mereka masih usia dini, berkembang sesuai aspek perkembangan anak usia dini. Dan kami juga mengadakan P5 sesuai dengan kurikulum merdeka yang kami ajarkan buat anak-anak di tahun ini. Program dari TK Pertiwi 4 Serui yang masih belum kami laksanakan, rencana tahun ini kami akan membuka sekolah terpadu dari tingkat usia 0 sampai 2 tahun, dan kami akan membuka rencana membuka tempat pendidikan anak. Jadi kami sudah terpadu semua dari usia 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun setengah kelompok playgroup,
4 tahun sampai 5 tahun kelompok A, 5 tahun 5 bulan sampai 6 tahun kelompok B. Keadaan sekolah TK Pertiwi Pasrui. Keadaan murid yang pertama, kelompok bermain atau playgroup terdiri dari 16 orang anak, yaitu laki-laki 9 orang dan perempuan 7 orang, yang bisa ditamatkan hari ini sesuai dengan usia dan standar pendidikan berjumlah 6 orang anak. Mari kita berikan untuk aplaus untuk 6 orang anak dari kelompok playgroup yang pertama. Sedangkan dari kelompok B, TK Pertiwi Pasrui yang dianggap cakap dan mampu sesuai standar pendidikan yang akan ditamatkan tahun 2023-2024 berjumlah 55 orang anak yang terdiri dari 31 orang anak laki-laki dan perempuan 24 orang. Mari kita berikan aplaus buat anak-anak kelompok B. Keadaan guru. Jumlah guru terdiri dari 1 kepala sekolah PNS, 5 orang guru PNS, 2 orang guru guru honorer 7 orang, 5 orang masih honorer, 2 orang magang yang masih dalam proses tahap penilaian. Jadi kami di sekolah kami tidak langsung keluarkan SK untuk mereka, tapi kita mengadakan tahapan dulu penilaian. Guru ini bisa atau tidak, baru nanti dikeluarkan SK. Masih ada 2 orang. 1 orang penjaga sekolah, 1 orang klinik servis, dan 1 orang satpam. Yang dibiayai dari sumber dana komite sekolah. Kami juga menerima bantuan biaya APBN dari sumber dalam bentuk biaya operasional sekolah yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saya, Kepala Sekolah TK Pertiwi Pasrui dan Dewan Guru mengucapkan terima kasih kepada pihak komite dan orang tua murid yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya ke pihak sekolah. Ucapan terima kasih ini juga kepada Ketua Yayasan Dharma Wanita, kami sekolah Pemda, binaan dari Dharma Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen, pemerintah maupun provinsi. Sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan, yang pertama swadaya dari sekolah. Swadaya dari sekolah ini kami mengadakan dari, mungkin Bapak Ibu lihat ada biasanya masuk ada penjualan kaos-kaos. Ada tidak Bu Guru yang untuk orang tua, mungkin orang tua yang tahun-tahun lalu biasa mereka tahu ada penjualan kaos itu. Kami swadaya dari tahun 2016. Yang swadaya yang kami lakukan yaitu pagar depan sekolah tahun 2016. Drum band TK Pertiwi Pasrui tahun 2016 sampai 2017 itu kami mengadakan. Nanti sebentar Bapak Ibu bisa melihat tampilan anak-anak drum band. Tahun berikutnya kami membuat rali jendela dan pintu ruangan kelas pada tahun 2020. Kenapa dianggap penting? Karena kami di TK sering kecurian. Jadi kami memakai tali, tapi belum selesai. Masih ada beberapa kelas yang belum diselesaikan. Yang berikutnya, pemasangan keran air di setiap kelas sebanyak 6 titik dikali 7 kelas berjumlah 42 titik pada tahun 2021. Yang berikutnya, satu buah ruangan kepala sekolah tahun 2022. Rehapan 3 kamar mandi tahun 2023. Selamat pagi Ibu. Pemasangan yang tahun 2024, pemasangan 7 televisi 32 inch di setiap kelas dan CCTV di sekolah tahun 2024. Kenapa harus saya mengambil pemasangan TV dan harus ada TV? Karena TV itu kami menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Jadi model pembelajaran yang kami sekarang bermain sambil belajar. Jadi anak-anak itu diadakan film-film atau pembelajaran secara edukatif dulu, baru mereka literasinya diterapkan di kelas masing-masing. Dan yang berikutnya
swadaya berikutnya yaitu saya mengadakan penilaian kepada guru-guru, membuat mereka untuk inovasi kreatif dan menilai, dan yang terbaik setiap tahun mendapat 1 buah laptop. Dan dari tahun 2016 sampai sekarang sudah 13 laptop yang diperjuangkan secara swadaya kepada guru-guru, dan masih sisa 4 orang guru yang belum menerima. Sedangkan dari pemerintah yaitu 1 ruangan kelas dan kantor, 1 ruangan UKS, APL luar, ayunan, anjatan tali, dan gantungan. Di sini saya mohon permohonan mungkin dari yang tadi swadaya dari 4 laptop dan komputer kepada pemerintah, mungkin yang belum ada, pemerintah bisa upayakan. Bagaimana Ibu Guru? Mungkin bisa diupayakan kepada guru-guru dan komputer untuk kami, karena kami sangat membutuhkannya. Permohonan yang berikutnya kami mohon kepada pemerintah untuk PNS atau P3K diberikan kepada sekolah kami minimal mungkin 3 orang, atau yang sudah lulus tetap ditetapkan di TK Pertiwi. Bu Guru yang lulus bagaimana Bu Guru? Sama sih ada permohonan juga banyak sekali, sama sekalian sih maksudnya di sini kita bisa langsung bicara. Masih ada juga permohonan mungkin bisa dikasih 1 ruangan untuk penjaga sekolah dan gudang uang TK Pertiwi 4 Serui. Demikian yang dapat kami laporkan tentang situasi keadaan PAUD TK Pertiwi 4 Serui tahun ajaran 2023-2024. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru-guruku TK Pertiwi 4 Serui yang telah berpartisipasi dan bekerja keras membimbing anak-anak sehingga terlaksana acara pentas seni dan pelepasan anak murid TK Pertiwi 4 Serui. Dan ucapan terima kasihku kepada orang tua pada hari ini yang telah bekerja sama sehingga acara bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur. Kita ada donatur ya, donatur yang diberikan dari kelas B1 dalam bentuk materi, dan juga dari kelompok B2 dalam bentuk alat-alat kebersihan dan snack pakaian buat guru-guru. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk donatur dan orang tua murid yang hebat. Terima kasih banyak, saya tidak bisa dapat membalas, tapi saya percaya dan saya yakin apa yang Bapak Ibu berikan kepada sekolah, Tuhan akan membalasnya. Dan selamat berpisah untuk anak-anakku yang sudah tamat. Jangan lupa PAUD TK Pertiwi 4 Serui. Kenanglah selalu di dalam hati senyum dan tawa Ibu Guru, dan juga muka seram dari Ibu Guru. Adakah Ibu Guru muka seram? Ada. Oh, Ibu Guru semua muka senyum-senyum. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Guru. Ya, berikutnya untuk orang tua murid, permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama belajar di TK Pertiwi 4 Serui ada tutur kata yang tidak berkenan kepada orang tua murid dari pihak sekolah, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf. Kalau ada penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ada punya pantun. Burung Papua, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Prosesi pemasangan medali untuk kelompok playgroup dimulai. Anak-anak playgroup, Ibu Guru mohon untuk berbaris di samping. Ibu Guru playgroup.
prosesi pemasangan medali untuk anak kelompok playgroup atas nama Ananda Andre Juan Wewei, cita-cita polisi, pengembangan dalam bidang sosial emosional. Ananda Brilian Martin Parada, cita-cita atlet, pengembangan dalam bidang fisik motorik. Ananda Ferry Marifa Royhana Nasir, cita-cita dokter, pengembangan dalam bidang kognitif dan seni. Mikaela A.P. Chandana, cita-cita Howard, berkembang dalam bidang bahasa dan kognitif. Ananda Revan Anugrah Memori, cita-cita Primo, berkembang dalam bidang nilai moral dan agama. Dan yang terakhir Ananda Veronica Berbena Ayomi, cita-cita Pawan, berkembang dalam bidang seni. Kepada ibu disilakan untuk mengalungkan piagam kepada anak yang aman. Dalam sesi foto bersama. Setelah selesai sesi foto bersama, anak-anak playgroup boleh ke belakang ya. Selanjutnya, prosesi pemasangan medali untuk kelompok B1. Amanda Aurelia Miron Evelyn Anewalu, cita-cita dokter, hobi masak, berkembang dalam bidang seni, kognitif, dan fisik motorik. Arwani Axel Samuel Ropai, cita-cita polisi, hobi bermain bola, berkembang dalam bidang kognitif, bahasa, dan fisik motorik. Ananda Brio Alfa Antoni Naga, cita-cita polisi, hobi bermain bola, berkembang dalam bidang fisik motorik, kognitif, dan seni. Ananda Dea Mary Muria, cita-cita dokter, hobi masak, berkembang dalam bidang kognitif, seni, dan bahasa. Ananda George William Woisiri, cita-cita tentara, hobi basket, berkembang dalam bidang seni, bahasa, dan kognitif. Ananda Gloria Esrani Ayomi, cita-cita polwan, hobi basket, berkembang dalam bidang fisik motorik, seni, dan bahasa. Ananda Mikhail Kadam, cita-cita pilot, hobi olahraga, berkembang dalam bidang kognitif, bahasa, dan fisik motorik. Ananda Muhammad Ibra Riasa, cita-cita polisi, hobi berenang, berkembang dalam bidang bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Slavina Vanessa Untoi, cita-cita suster, hobi masak, berkembang dalam bidang kognitif, bahasa, dan seni. Yoas Resli Longai, cita-cita polisi, hobi bermain bola, berkembang dalam bidang fisik motorik, seni, dan kognitif. Ananda Albert Solinoria, cita-cita polisi, hobi bermain bola, berkembang dalam bidang fisik motorik dan seni. Ananda Beauty Justin Katerina Gurning,
seni bahasa dan kognitif. Gabriel Kelani, cita-cita pemadam kebakaran, hobi berenang, berkembang dalam bidang kognitif, psikomotorik dan sosial emosional. Atas nama Ananda Giovanni Yansel Mangande, cita-cita tentara, hobi bermain peran, berkembang dalam bidang bahasa kognitif dan psikomotorik. Atas nama Ananda Gisela Davina Sipayung, cita-cita dokter, hobi melukis, berkembang dalam bidang bahasa kognitif, seni dan psikomotorik. Ananda Itamar Mercy Manyamori, cita-cita polwan, hobi basket, berkembang dalam bidang seni, psikomotorik dan kognitif. Ananda Kifli Del Piero Adinang, cita-cita polisi, hobi main bola, berkembang dalam bidang kognitif, bahasa dan psikomotorik. Atas nama Ananda Maria Dewaya Sakariana Antipologi, cita-cita dokter, hobi membuat kue, berkembang dalam bidang kognitif, bahasa dan psikomotorik. Ananda Rena Desi Manase, cita-cita pendeta, hobi bulu tangkis, berkembang dalam bidang psikomotorik, seni dan kognitif. Dan Ananda Teddy Semi Abah, cita-cita polisi, hobi bermain sepeda, berkembang dalam bidang psikomotorik, seni dan kognitif. Selesai pemasangan medali, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Yang pertama, Ananda Adriel Hugo Ronald, cita-cita hobi bermain bola, berkembang dalam bidang fisik motorik kasar. Yang kedua, Ananda Brandon Henry Lugianto, cita-cita polisi, hobi berenang, berkembang dalam bidang bahasa. Ananda Immanuel Octavianus Sineri, cita-cita tentara, hobi berenang, berkembang dalam bidang fisik motorik kasar. Yang keempat, Ananda Janua Henry Korwa, cita-cita polisi brimob, hobi bermain bola, berkembang dalam bidang bahasa. Yang kelima, Ananda Melody Febe Mercy Merana, cita-cita musik, hobi menyanyi, berkembang dalam bidang bahasa kognitif dan fisik motorik kasar. Yang keenam, Ananda Rilin Yuwana Epo, cita-cita guru, hobi berenang, berkembang dalam bidang bahasa. Yang ketujuh, Ananda Rosalina Rihanti Mawar, cita-cita polwan, hobi bernyanyi, berkembang dalam bidang kognitif. Yang kedelapan, Ananda Rosalin Yolanda Yenusi Heko, cita-cita dokter, hobi menggambar, berkembang dalam bidang kognitif. Yang kesembilan, Ananda Anali Silensima, cita-cita polwan, hobi membaca dan berenang, berkembang dalam bidang bahasa kognitif fisik motorik atau masuk ke semua bidang perkembangan. Yang ke-10, Ananda Arsila Belvina Samperu, cita-cita pilot, hobi menggambar, berkembang dalam bidang bahasa. Yang ke-11, Ananda Farel Alfa Muskita, cita-cita tentara, hobi berenang, berkembang
pilot, hobi berenang, berkembang dalam bidang bahasa kognitif dan fisik motorik halus. Yang ke-13, Ananda Glenn Obaja Wamena, cita-cita tentara, hobi bermain bola, berkembang dalam bidang fisik motorik kasar. Yang ke-14, Ananda Kairos N.A.W. Sambil, cita-cita dokter, hobi menggambar, berkembang dalam bidang kognitif. Yang terakhir, Ananda Teresia Rosa Radragen, cita-cita Polan, hobi menyanyi, berkembang dalam bidang kognitif. Mulai dengan foto bersama guru kelas. Oke, izin. Tentunya. Oke, satu. Izin lagi 1, 2, 3. Terima kasih kepada anak-anak dari kelompok B. Selanjutnya kita masuk kepada prosesi pemasangan medali kelompok B3. Ananda Adelina Kledora Martau, cita-cita dokter gigi, hobi nonton, berkembang dalam bidang kognitif dan bahasa. Yang kedua, Ananda Alisa Sabia Sakwena, cita-cita kolam, hobi nonton, berkembang dalam bidang kognitif dan seni. Yang ketiga, Ananda Algeri Probel Daun Wawe, cita-cita dokter, hobi bermain bola, berkembang dalam bidang fisik motorik. Yang keempat, Ananda Egolion Grace Azareka Dewi, cita-cita pendeta, hobi bermain TikTok, berkembang dalam bidang bahasa dan kognitif. Yang kelima, Ananda Gabriel Gamael Bunai, cita-cita pilot, hobi berolahraga, berkembang dalam bidang fisik motorik. Yang keenam, Ananda Gomez Jeffrey Ayono, cita-cita polisi, hobi bermain dan berkembang dalam bidang kognitif dan bahasa. Yang ketujuh, Ananda Luki Yopi Ramayana, cita-cita polisi, hobi nonton, berkembang dalam bidang fisik motorik. Yang kedelapan, Ananda Mikaela Elena Wabes, cita-cita pramugari, hobi naik sepeda, berkembang dalam bidang bahasa. Yang kesembilan, Ananda Trifani Shalom Tangguno, cita-cita kuat, hobi berenang, berkembang dalam bidang kognitif bahasa dan seni. Yang kesepuluh, Ananda Arion Pedera Mardelius Sitangga, cita-cita polisi, hobi nonton, berkembang dalam bidang bahasa. Yang ke-11, Ananda Clara Miselin Maole, cita-cita dokter, hobi belajar, berkembang dalam bidang seni dan bahasa. Yang ke-12, Ananda Gilbert Anugrah Kodi, cita-cita tentara, hobi membaca, berkembang dalam bidang kognitif dan bahasa. Yang ke-13, Ananda Mutiara Orka Maniakoro, cita-cita Polwan, hobi bermain basket, berkembang dalam bidang seni dan bahasa.
Yang ke-14, Ananda Revas Christian Mesias Musu, cita-cita polisi, hobi, bermain sepak bola, berkembang dalam bidang fisik motor. Yang ke-15, Ananda Tina Rahel Suheni Kaiba, cita-cita poluan, hobi, bermain basket, berkembang dalam bidang seni dan kognitif. Yang ke-16, Ananda Phil Salambongga Samora, cita-cita pilot, hobi, berolahraga, berkembang dalam bidang kognitif. Yang ke-17, Ananda Welen Mateo Stayawa, cita-cita tentara, hobi, bermain sepak bola, berkembang dalam bidang fisik motorik. Dan yang terakhir, Ananda Yomana Misilin Beroperan, cita-cita dokter, hobi membaca, berkembang dalam bidang bahasa dan seni. Melanjutkan dengan foto bersama dengan guru kelas. Oke, Jin, lihat sini. 1,